Oke, kita langsung cek mobil 50 jutaan ya di balai lelang. Dapatnya kayak apa sih? Langsung kita screening aja. Di depan kita nih ada Wuling, kita langsung screening aja. Biasanya juga lagi naik daun juga sudah mengarat seperti ini nih. Untuk wipernya di bagian depan, bautnya ada slack tuh ya. Pernah di warna putih, kayaknya masih cukup oke ya. Biasanya ini dulu dicari nih banyak orang, jadi beberapa favorit juga. Oke, di bagian interior sih 2011 masih cukup wajar ya door trimnya. Di bagian silen sih masih oke, walaupun sudah di paint juga ya. Ini kelihatannya ini baut-bautnya sih sudah slack, tapi slacknya masih slack halus. 50 jutaan nih, teman-teman bisa langsung ikut cek bareng gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Ya, kali ini kita lagi ada di balai lelang yang terbilang cukup baru, yaitu balai lelang hybrid yang ada di sekitaran Jakarta Barat nih, di sekitaran daerah Meruya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, langsung cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkapnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke nih, ada unit-unit apa aja yang menarik dan harganya berapa aja, teman-teman ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Oke, kita langsung cek mobil 50 jutaan ya di balai lelang. Dapatnya kayak apa sih? Langsung kita screening aja. Di depan kita nih ada Honda Brio S 1200 cc tahun 2013 automatic transmission. Odometernya udah di 103 ribuan, katanya grade-nya ke arah C ya. Pajak nanti di bulan 5 2022. Di sini BPKB-nya menyusul di 14 hari kerja. Di open di harga 53 juta rupiah. Langsung kita screening nih. Bisa lihat, kita buy data dulu ya. Ini di sini eksteriornya C, interior C, mesin C. Automatic transmission, nggak ada data lengkap pastinya ya untuk inspeksi, tapi kita langsung coba screening aja, lebih singkat aja. Ini mumpung dibuka nih di bagian kapnya, kita coba dulu. Oke teman-teman, kita langsung cek di bagian mesinnya, kotor banget ya. Ini juga sudah mengarat seperti ini nih. Untuk wipernya di bagian depan, bautnya ada slack tuh ya, pernah dibuka, kayaknya udah pernah dicat ulang. Wah, ini silennya, ini kayaknya udah bengkok ya, udah pernah nabrak nih kayaknya. Agak sedikit keriting. Di bagian depannya sih tulangan cukup aman, bullhead juga terbilang masih aman, kayaknya nyundulnya hanya kecil ya. Mesinnya aja nih yang kotor nih. Kalau untuk kunci gue nggak megang ya, jadi kalau masalah mesin di sini inspeksinya masih terkategori C katanya. Ini nih agak nyundul sedikit. Nah, kalau untuk di eksterior pastinya headlamp sih masih terkategori cukup. Terus sudah banyak jahitan ya. Di bagian depan nih banyak cacat sih kalau menurut gua. Bumper, lips, baret-baret kasar, terus harus body repair juga ya. Ini penyoknya lumayan juga nih. Nabraknya agak parah. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban sudah ya ini oplosan lah ya. Terus ini banyak baret-baret, ini penyok banget nih kayaknya ditabrak di bagian samping ya. Jadi gini kondisinya apa adanya, harga 50 jutaan, banyak baret-baretan kasar. Ya ini nih sudah kacau lah bentuknya. Bagian interior yuk kita coba langsung lihat aja. Kusam guys ternyata nih interiornya. Bagian jok seperti ini adanya, setir juga, wah nih kusamnya agak parah ya. Nggak apek sih sebenarnya. Terus ada kipas, kayaknya nggak tahu nih AC-nya nyala apa enggak ya. Curiga AC nggak nyala ini. Lalu kita cek di bagian bawah sih aman ya. Ya jadi di bawah-bawah kolong-kolong tuh juga sebenarnya sih aman dari karat. Jadi ini kayaknya bebas banjir. Automatic transmission. Ini Matic sih nggak ada ya informasi ya jeduk apa enggak, cuman katanya masih cukup aman. Lanjut teman-teman, di bagian belakang spoiler masih aman ya, nggak ada wiper di sini nih karena ini tipe S juga. Terus di bagian stop lamp sih masih cukup, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Kita coba cek yuk belakangnya. Ya belakangnya sih masih terkesan aman ya, karena kalau misalnya nabrak atau nyundul kacanya biasanya pecah. Tuh platnya masih cukup aman ya. Memang yang agak rentan bagian belakang, cuman interiornya kotor banget tuh guys. Ini kayaknya mobil perang banget nih kayaknya nih. Ini cuman satu. Oh, hidroliknya juga udah agak lemah ya. Ini harus pelan-pelan nih. Kan. Lanjut di bagian sisi kirinya nih teman-teman bisa lihat ya, banyak baretan-baretan kasar juga. Ban depannya sebelah kiri juga kempes. Ya apa adanya ya, 50 jutaan yang ada di sini nih di balai lelang hybrid saat ini ya. Brio kondisinya cukup ya, butuh banyak body repair dan juga banyak salon di bagian interior. Oke, kalau emang teman-teman tertarik langsung aja cek. Ada Honda Brio tipe S 1200 cc, automatic transmission tahun 2013 udah kita kelilingin ya. Masih serba C memang, tapi ada beberapa banyak PR sih kalau menurut gua ya. Di open di harga 53 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys.
Berikutnya nih warna putih kayaknya masih cukup oke ya. Biasanya ini dulu dicari nih banyak orang, jadi beberapa favorit juga. Langsung di depan kita nih ada Honda CR-V yang K24 atau 2400 cc tahun 2011. Automatic transmission dengan odometer di 118 ribuan. Pajak mati di bulan 7 2022. Masih serba C katanya, di open di harga 125 juta rupiah. Kita searching by data dulu. Ini datanya eksterior C, interior C, mesin juga terkategori C ya. Jadi sesuai. Nah, kita langsung coba screening aja. Eksterior warna putihnya nih kalau dipoles lagi cukup oke ya, masih menawan lah 2400 cc. Headlamp juga masih cukup, fog lampnya juga masih terkesan oke ya. Ellipse seperti ini. Velg nih masih OEM dari bawaan CR-V-nya dengan kondisi ban sih masih cukup oke ya. Untuk kiri kanan depan belakangnya nih sekitar 50% lebih. Lalu untuk di bagian bodinya nih hanya kotor aja, sudah di repaint tuh ya. Ada bekas-bekas repaint nih, juga ada bekas-bekas glitter nih. Repaintnya ada glitter bah. Ini warna putihnya juga keren ya, bukan putihnya bawaan pabrikan. Nah, jadi ada kalau dipoles lagi nih glitternya ngangkat lagi nih, keren banget nih. Agak sedikit belang ya antara bumper dan juga quarter belakang. Coba kita intip di interiornya. Oke, di bagian interior sih 2011 masih cukup wajar ya, door trimnya, joknya juga ya sudah terbilang pecah-pecah ya, ini juga cukup wajar sih kalau menurut gua. 5-seater ya, yang belakang itu adalah bagasi. Nah, ini kondisinya. Head unitnya sudah monitor double din, sudah menipis ya pastinya untuk di bagian setir. Belum ada mode di steering wheels apapun nih, masih polosan. VSA-nya sudah ada, terus sudah retract dan juga electric mirror. Kondisinya enak banget ya, persnelingnya sudah ada di atas, jadi di bagian tengahnya nih ya ada kompartemen aja, cuman cukup lowong. 2400 cc tahun 2011, masih terbilang cukup menawan sih. Oke, kita langsung lihat di bagian belakang. Spoiler masih ada, shock spin juga masih ada, 2 titik sensor parkir dipasangkan di bagian belakang. Nah, ini masih oke ya, ada kamera mundur juga nih ditambahkan di bagian belakang. Terus kalau untuk bekas laka atau bekas banjir sini nggak terdeteksi ya, juga masih cukup baik sih kalau menurut gua. Di bagian dalamnya juga nggak ada bau-bau apek. Sisi sebelah kirinya juga masih terkesan cukup baik ya. Nat-natnya semua sudah kita kelilingin, masih terbilang cukup presisi. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih masih cukup worth it ya, 2400 cc untuk dimiliki. Tapi tergantungin estimasi dari teman-teman masuk apa enggak nih. Oke, yang tertarik di depan kita nih ada Honda CR-V 2400 cc 2011. Automatic transmission sudah kita kelilingin ya. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek aja nih, di open di harga 125 juta rupiah. Langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Another 50 million nih guys, jadi mobil 50 jutaan lagi. Kita langsung cek aja, di depan kita ada Toyota Agya. Ini yang tipe G1000cc ya, tahun 2013. Automatic nih, biasanya dicari-cari ya. Odometer 71 ribuan dengan pajak mati di November 2020, lumayan ya. Masih grade B nih katanya nih guys. Misalnya teman-teman tertarik, di sini di open di harga 50 juta rupiah pas ya. Kita langsung coba screening aja. Nah, ini kalau by data sama nih. Nah, ini gue nggak megang kuncinya ya. Terus kalau kita lihat di bagian depan ini sudah terbilang kayaknya udah nggak presisi nih guys. Ya nggak tahu, ini udah legok banget ya. Terus ini di bagian sini ini juga terlihat kayak kap kebuka, padahal nih kapnya lagi rapet tuh. Ini beda aja. Jadi depan agak nggak presisi nih. Kayaknya pernah nyundul di bagian depan, tapi untuk headlamp, fog lamp sih masih cukup aman ya. Nah, ini nih renggangnya kelihatan cukup lumayan parah ya. Ada di repair juga nih guys di bagian fendernya. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih ya sekitar 30%-an. Nat-nat sih di sebelah kanan masih cukup presisi. Kalau kita lihat di bagian cangkang spion sudah chrome. Lalu ke bagian belakangnya ya quarter masih cukup oke ya, masih cukup rapat lah natnya di bagian bumper dan juga quarternya. Langsung aja kita intip di bagian interiornya. Joknya ini sarung ya, masih bawaan pabrikannya. Terus automatic transmission, dashboard sih masih terbilang oke, door trim masih oke. Lalu kalau kita lihat setir masih oke ya, walaupun agak sedikit menipis, tapi interior sih masih terkategori cukup apik lah kalau menurut gua, tinggal dibersihkan lagi. Lanjut ke sisi bagian belakangnya nih, teman-teman bisa lihat nih kalau emang dipoles lagi masih cukup oke ya. Cuman polosan gak ada wiper, ada 2 titik sensor parkir, spoiler masih ada, lalu stop lamp juga masih terkategori cukup oke. Ini yang sudah TRDS, jadi sudah ada body kit ya, lengkap. Lalu ini sisi bagian sebelah kiri, gue bilang sih masih terbilang aman ya. Cuman karena gue nggak megang kuncinya, kita harus cek nih di bagian depan karena nggak presisi ya, kelihatan banget agak sedikit ngangkat nih di bagian kap mesinnya. Jadi ada indikasi bekas nabrak di bagian depan nih teman-teman. Langsung cek aja.
Oke, mobil 50 juta lainnya teman-teman bisa langsung cek. Di depan kita nih ada Toyota Agya G automatic transmission tahun 2013, sudah kita kelilingin ya, di open murah nih guys, di harga 50 juta rupiah. Kalau emang teman-teman tertarik, estimasinya masuk, langsung cek balai lelangnya di deskripsi video gue ini guys. 50 jutaan nih teman-teman bisa langsung ikut cek bareng gua ya. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV tahun 2012 automatic transmission dengan odometer di 137 ribuan, pajak mati di bulan 4 nih 2019. Sayang banget ya, masih grade B nih katanya. Kita langsung coba screening aja, di open di harga 55 juta rupiah. Nah, ini agak sedikit backlight cuman masih kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat di bagian bodinya nih udah agak mengusam ya. Headlamp sih yang sebelah kanan masih terbilang cukup sih, tapi yang sebelah kirinya nih ya ini udah agak-agak, ini udah kusam banget sih kalau menurut gua. Dibuka, oh kebuka ya. Kita langsung coba cek. Oke, ini adalah kondisi di bagian mesin. Nah, mesinnya sih agak kotor. Kita lihat langsung di bagian bullhead. Bullhead sih aman ya. Afron aman, dinding oval belakang aman. Nah, ini bagian mesin nih yang harus dicek lagi. Nanti teman-teman kalau megang kuncinya langsung cek aja. Di bagian silen-silen sih masih oke, walaupun sudah di repaint juga ya. Ini kelihatannya ini baut-bautnya sih sudah slack, tapi slacknya masih slack halus. Ya, wajar ya mobil-mobil tahun tua. Ini masih bawaan headlamp yang sebelah kirinya, sebelah kanannya juga masih bawaan sih. Jadi bagian depan sih masih terbilang cukup lah kalau menurut gua, tapi ada renggang ya di bagian bumper sebelah kanan sama fendernya. Velg masih OEM dengan kondisi ban ya 30% kurang lah ya. Catnya juga sudah nge-mate, sayang banget tuh udah ada beberapa penyok-penyok nitik. Ya ini sangat disayangkan aja, harus di body repair lagi nih. Nah, kalau kita lihat di bagian interiornya nih sudah banyak wood panel ya, jadi keren banget. Head unit sudah monitor double din. Jok sih sebenarnya kulit dan masih halus ya. Kulitnya nggak terlalu banyak sobek-sobek, masih cukup baik lah. Interior terbilang cukup apik. Lanjut sisi belakangnya, ini yang ultimate ya. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir belakang, defogger pastinya untuk kaca belakang. Nggak ada tambahan spoiler. Tapi ini ada di bagian belakang nih ditambahkan stiker lah ya, warna hitam. Cuman stikernya udah pecah-pecah karena memang bagian dasar catnya udah pecah-pecah. Sayang banget nih, harus body repair lagi. Sebelah kirinya ya banyak baret-baret juga, kurang presisi ya di bagian quarter sama bumper belakang sebelah kiri. Terus ya agak sedikit kusam aja nih dibanding sebelah kanan. Memang sebelah kiri masih lebih cukup apik catnya. Tapi ya ini bagian fendernya sudah nge-mate. Ya inilah kondisinya. Eksteriornya katanya C, interior masih B. Interior masih cukup sih, mesin juga C ya. Nih kalau emang teman-teman tertarik langsung cek nih, harga 50 jutaan. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di depan kita ada Nissan Grand Livina XV 1500 cc tahun 2012 automatic transmission. Ini sudah kita cek kelilingin ya, di open di harga 55 juta rupiah nih. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Lanjut nih, di depan kita nih ada Wuling. Kita langsung screening aja, biasanya juga lagi naik daun nih. Ada Wuling Convero S 1500 cc 2018 manual transmission. Odometernya udah di 123 ribuan ya, pajak mati di bulan 2 2023 nih guys. Ini masih grade B katanya, di open di harga 83.500.000. Kita langsung coba screening aja dulu. 2018 Wuling Convero nih guys. Ini masih cukup oke ya, headlamp, fog lamp masih oke. Ini kalau dipoles lagi masih kelihatan cukup baru nih, masih cukup apik. Grade-nya masih terbilang C. Kalau menurut gue ya C arah ke baik ya. Mesinnya sih karena 120 ribuan. Nah, ini kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanannya dari unit ini ya, masih terbilang cukup apik sih. Nah, ini natatnya masih cukup presisi. Cuman kalau gue lihat di sini ini udah ada bekas-bekas repaint ya. Jadi kayaknya udah dicat ulang. Velg sih masih OEM dari bawaan Wulingnya. Kondisi ban sih masih cukup oke ya, masih 60%. Lalu di bagian sisi-sisinya natnya masih terbilang cukup presisi. Ini kalau emang di kamera kelihatan apa enggak ya? Panel pintu sebelah kanan tengah nih sama belakang nih belang banget ya. Ini kayaknya masih pabrikan, yang ini sudah di spet nih, udah dicat ulang. Yuk kita langsung cek di interior manual transmission ya. Dan ini di bagian dashboardnya memang terlihatan cukup fancy ya untuk mobil sekelasnya kalau menurut gua. Joknya masih cukup oke, belum ada yang kusam. Terus plafon juga masih oke. Nah, kalau kita lihat di bagian setir masih cukup oke ya, walaupun udah 100 ribuan nih odometernya, nggak terlihat tipis-tipis banget. Nah, di bagian interior sih kalau gue bilang masih cukup apik.
Kita cek di sisi belakangnya. Stop lamp masih oke banget ya. Reflektor juga oke. 4 titik sensor parkir bawaan pabrikan di sini. Belum defogger sih pastinya. Roof rail masih ada. Lambang wulingnya tegas banget ya, gede ya di belakang. Ini terkesan oke banget. Sisi bagian sebelah kirinya nih kalau kita lihat nih masih terbilang cukup presisi. Ya ini catnya juga masih terbilang cukup apik ya karena sudah di retouch lagi atau di repaint lagi. Ini kalau emang teman-teman tertarik nih, ini kayaknya bisa jadi salah satu alternatif untuk teman-teman punya ini. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik nih. Di depan kita nih ada Wuling Convero S 1500 cc tahun 2018 manual transmission. Udah kita kelilingin, datanya juga sudah disebutkan tadi, di open di 83.500.000. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Teman-teman, mungkin sekian aja nih untuk informasi tentang lelang di Balai Lelang Hybrid pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa nih dicek di deskripsi ada informasi tentang Balai Lelang Hybrid lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Teman-teman terus support nih YouTube Douzo21 ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.